Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, mahasiswa UHB yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin, dan pastinya saya berharap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman dalam kondisi wabah seperti ini pastinya ada perasaan bosan, ada perasaan ingin keluar. Namun saya berharap teman-teman masih tetap bersabar untuk tetap di rumah saja, sehingga harapannya dengan kita komitmen untuk menjaga diri dan juga keluarga kita, semoga wabah ini akan cepat berlalu. Dan pada kesempatan kali ini, untuk materi keperawatan keluarga, bertemu dengan saya, Bu Ita Apriliani, dan kali ini kita akan membahas tentang terapi modalitas keluarga. Sudah siap ya, teman-teman? Oke, baik. Agar mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi berikutnya. Ya, seperti kita tahu, terapi yang ada di keperawatan, mungkin di keperawatan jiwa itu akan lebih banyak ya kita bahas. Tetapi untuk terapi modalitas itu tidak hanya ada pada pasien jiwa ya, tetapi juga ada khususnya untuk penanganan kasus-kasus yang ada di keluarga. Nah, untuk itu kita akan lebih jauh membahas tentang terapi modalitas keluarga. Oke, dimulai dari definisi dulu. Yang dimaksud dengan keluarga ini review aja ya. Keluarga merupakan mikrosistem yang menentukan kepribadian dan juga kesehatan mental seorang anak. Keluarga juga merupakan institusi paling penting bagi anak, sehingga nantinya ketika masa anak-anak ini akan mendapatkan fondasi yang kuat ketika itu dibentuk oleh keluarga yang juga secara sistem itu sudah bagus. Ya, ini definisi menurut Noto Sudirja dan Latipon 2002. Adapun pengertian keluarga menurut Kaliat tahun 1996, Ibu di Anak Kaliat ya. Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan sehat dan sakit. Jadi tidak hanya dalam kondisi sakit saja, tapi keluarga juga merupakan pendukung utama saat seseorang mengalami sehat, ya, sehat dan sakit. Oke. Berikutnya, ciri fungsi keluarga yang adaptif. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan tugas-tugas keluarga. Ya, teman-teman bisa mereview kembali materi keperawatan keluarga dari awal. Ada perkembangan keluarga mulai dari infant, toddler, preschool, sampai kemudian lansia. Nah, masing-masing tahapan keluarga itu pastinya mempunyai tugas-tugas dan fungsi keluarga. Nah, dikatakan keluarga adaptif adalah mereka yang mampu menyelesaikan setiap tugas-tugas keluarga sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Kemudian yang kedua, mampu mentoleransi dan beradaptasi terhadap konflik serta tetap dalam kebersamaan. Ya, idealnya sebuah keluarga yang adaptif adalah keluarga yang mampu mengatasi segala sesuatunya dengan tetap menjaga kebersamaan, dan ini menjadi sebuah goal atau tujuan, meskipun di dalam sebuah keluarga pastinya akan sering juga terjadi konflik. Namun dengan adanya konflik ini, keluarga yang adaptif ini mampu mentoleransi dan kemudian bisa beradaptasi, ya. Jadi sudah bisa memahami satu sama lain dengan adanya konflik tersebut. Nah, ini salah satu ciri keluarga adaptif. Kemudian ciri yang ketiga adalah kontak emosi tetap terjaga antara generasi dan antar anggota tanpa mengurangi otoritas masing-masing. Jadi meskipun sudah berbeda generasi, ada kakek, ada paman, ada bibi, ada ayah, ada ibu,
ada bule, ada paklek mungkin ya, sampai kemudian ada cucu ya. Ketika ada beberapa generasi dalam satu keluarga, namun tetap menjaga otoritas atau kewenangan dari masing-masing anggota keluarga. Misalnya kakek tetap dihormati, ayah tetap dihormati, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi bahwa fungsi keluarga itu sudah adaptif. Berikutnya yang keempat, mempunyai coping keluarga yang adaptif. Ya, coping keluarga adalah bagaimana sebuah keluarga itu mampu mengatasi setiap konflik, setiap stresor yang masuk ke dalam keluarga tersebut dengan cara-cara yang masih wajar, ya, bukan cara-cara yang tidak wajar gitu ya. Misalnya ada yang sakit, ternyata keluarga tersebut mengambil keputusan, oh, dibawa ke dukun atau paranormal saja. Nah, ini menjadi rancu ya kalau misalnya ada sebuah keluarga membawa salah satu anggota keluarganya yang sakit ke dukun atau paranormal yang secara logika dan juga keilmuan tidak ada hubungannya dengan kondisi pasien yang sakit tersebut. Kemudian yang kelima, ciri fungsi keluarga adaptif adalah perbedaan dalam keluarga dapat disikapi secara positif. Nah, ini masih ada kaitannya dengan coping keluarga yang adaptif ya. Jadi setiap kali copingnya adaptif biasanya juga akan diimbangi dengan sikap yang positif. Ya. Selanjutnya, ciri fungsi keluarga yang adaptif dapat dilihat dari misalnya anak-anak diharapkan dapat menikmati masanya sesuai usianya. Jadi masa tumbuh kembangnya dapat dinikmati oleh setiap anak. Ya. Jadi masanya bermain, masanya berkompetisi, masanya kemudian mengasah kemandirian gitu ya. Nah, ini bisa dilalui dengan baik. Nah, berarti keluarga tersebut adalah keluarga yang adaptif. Berikutnya, berpikir secara rasional, ya, saling memperhatikan serta menghormati antara pasangan keluarga. Ya, jadi dalam sebuah keluarga yang adaptif, masing-masing bisa dapat berpikir secara rasional, tidak hanya menggunakan perasaan ya. Biasanya kalau terlalu baper itu jadi nggak bagus ya. Oleh karenanya, ternyata salah satu ciri keluarga adaptif adalah bisa berpikir rasional. Artinya apa? Ketika misalnya bertemu dengan konflik, bertemu dengan sebuah masalah dalam keluarga, masing-masing anggota keluarganya ini masih tetap bisa berpikir secara rasional, mempertimbangkan baik buruk, kemudian langkah ke depan seperti apa. Jika misalnya mengambil keputusan A, maka konsekuensinya akan ada B atau konsekuensi B akan ada resiko C dan sebagainya. Nah, ini berarti ketika masing-masing anggota keluarga masih bisa berpikir dengan rasional, ini dikatakan menjadi ciri keluarga yang adaptif. Kemudian saling memperhatikan, saling menghormati antara pasangan. Ciri fungsi keluarga yang maladaptif. Nah, kalau tadi kita membahas tentang yang adaptif seperti apa, nah ini ada beberapa ciri dikatakan keluarga yang maladaptif. Yang pertama adalah keberadaan super wife atau super husband yang menimbulkan kelemahan fungsi salah satu pasangan. Nah, jadi idealnya tidak ada yang merasa super, walaupun tetap ya dalam sebuah keluarga ada kepala keluarga. Namun misalnya kepala keluarga itu dipegang oleh seorang suami, bukan berarti segala sesuatu itu harus tunduk patuh di bawah putusan suami. Artinya tetap melibatkan anggota keluarga. Nah, ini yang dihindari, jangan sampai ada super wife atau super husband, ya. Tidak ada istri yang paling dominan atau tidak ada suami yang paling dominan. Artinya tetap berada pada kondisi yang wajar. Nah,
Kalau sudah ada kondisi seperti ini, super wife and super husband, nah ini menjadi salah satu ciri pertama keluarga yang maladaptif. Kemudian yang kedua, peran ibu yang overprotective dan sosok ayah yang jauh secara fisik maupun psikis. Nah, kalau seperti ini, kita coba lihat ke dalam diri kita masing-masing ya, teman-teman. Bisa jadi saya, bisa jadi Anda juga. Apakah dalam keluarga Anda, apakah ada peran ibu yang overprotective atau bapak yang overprotective atau sosok ayah atau sosok ibu yang ada tapi tiada, gitu ya. Jadi apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang hanya menyerahkan pendidikan anaknya pada sekolah, padahal itu tidak bisa begitu ya. Tetap saja keterlibatan orang tua untuk mendidik anak-anaknya akan jauh lebih penting dan menjadi peran utama setiap pasangan. Nah, kalau ada ibu atau ayah yang overprotective dan juga sosoknya itu tidak bisa dekat secara psikis, secara kejiwaan dengan anak-anak, ini juga menjadi fungsi keluarga yang maladaptif. Kemudian yang ketiga, keluarga dengan pelaku penyiksaan fisik, emosi, dan seksual. Nah, misalnya ada KDRT pada anggota keluarga secara fisik, emosi, dan seksual, ini juga menjadi ciri-ciri maladaptif sebuah keluarga. Yang keempat, keluarga dengan anggota seorang pecandu. Entah itu pecandu rokok, pecandu narkoba, atau pecandu pornografi misalnya. Nah, ini sudah menjadi warning ya. Warning, tanda-tanda yang harus diwaspadai, bahkan harus segera diatasi. Kemudian yang kelima, anak bertindak semaunya karena tidak ada yang dituakan. Jadi, idealnya sebuah keluarga tetap ada aturan, di mana aturan tersebut tetap bisa mengayomi semua anggota keluarganya. Dan aturan tersebut juga tetap bisa dipatuhi dalam kaidah-kaidah yang masih dalam batas wajar. Pastinya di dalam keluarga juga tetap ada yang merasa dituakan. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan sebuah keluarga. Kemudian yang keenam, tidak terjalin hubungan yang harmonis atau terputus di antara 3 generasi. Nah, jadi misalnya ada kakek sebagai generasi pertama, kemudian anak generasi kedua, cucu sebagai generasi ketiga. Nah, mestinya keluarga yang adaptif itu tidak terputus, ya, tidak terputus di antara 3 generasi tersebut. Ya. Jadi kakek tetap menyayangi anaknya, tetap menyayangi cucunya. Begitu juga sebaliknya. Cucu menyayangi ayahnya, menghormati kakek neneknya, dan sebagainya. Itu ya. Kemudian ciri yang ketujuh dari keluarga yang maladaptif adalah anak yang tidak mempunyai teman di sekolah. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau ada anak udah sekolah tapi nggak punya teman, nah itu sudah tanda-tanda besar ada sesuatu ya dengan anak tersebut. Berarti ada yang salah dengan sosialisasinya. Otomatis yang harus dipertanyakan adalah bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya mendidik dia. Kok bisa gitu ya, di sekolah nggak punya teman. Nah, bagaimana interaksinya setiap hari di rumah. Ini menjadi sebuah perhatian khusus ya kalau ada kondisi-kondisi seperti ini. Berikutnya yang kedelapan, pasangan yang sering bertengkar dan mencari benar sendiri ketika terlibat affair. Ya, ya ini adalah masalah yang cukup klasik juga di negara kita. Ya, banyak kasus-kasus perselingkuhan dan sebagainya. Nah, ketika ada kasus seperti ini, kemudian pasangan tersebut mencari benar sendiri, ya sudah ya. Ini menjadi tanda-tanda sebuah keretakan juga dan maladaptif sebuah fungsi keluarga.
Sekarang kita melihat ke sudut pandang terapi keluarga. Apa yang disebut terapi keluarga? Terapi keluarga adalah pendekatan terapeutik yang melihat masalah individu dalam konteks lingkungan, khususnya keluarga, dan menitik beratkan pada proses interpersonal. Ya. Bisa dibaca ulang. Jadi pendekatan terapeutik. Nah, terapeutik ini adalah pendekatan yang menyembuhkan, artinya mampu menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian melihat individu dalam konteks lingkungan, bukan individu yang hanya dalam konteks individu atau pribadi, ya, tidak seperti itu. Karena kalau kita melihat keluarga, otomatis di situ akan banyak terlibat individu lain dan juga lingkungan di sekitarnya. Nah, dan proses ini akan lebih menitik beratkan pada proses interpersonal. Inter itu berarti internasional, berarti kan luas, banyak, keluar. Jadi tidak hanya si individu tersebut, tapi juga hubungannya dengan anggota keluarga yang lainnya. Terapi keluarga juga difokuskan untuk merubah interaksi di antara anggota keluarga dan untuk memperbaiki fungsi keluarga. Nah, jadi misalnya sudah terdapat maladaptif tadi, nah, harapannya dengan terapi keluarga ini, keluarga tersebut mampu memperbaiki diri dan mampu memperbaiki fungsi keluarganya. Terapi keluarga juga menekankan pada disfungsi keluarga yang difokuskan untuk berubah. Ya, misalnya ada disfungsi keluarga. Nah, dengan terapi keluarga nantinya keluarga ini bisa berubah, ya, berubah menjadi lebih baik. Adapun manfaat terapi keluarga, ada dua sisi yang bisa kita dapat dari adanya terapi keluarga. Yang pertama dari sisi klien atau pasiennya. Yang pertama dari sisi klien adalah mempercepat proses kesembuhan melalui dinamika kelompok. Nah, nantinya akan ada dinamika kelompok yang fungsinya akan mempercepat proses kesembuhan. Kemudian, memperbaiki hubungan interpersonal klien dengan tiap anggota keluarga atau memperbaiki proses sosialisasi yang dibutuhkan dalam upaya rehabilitasi. Jadi, di dalam proses interpersonal ini akan ada proses sosialisasi di mana individu tersebut akan ada hubungan kembali dalam upaya rehabilitasi, ya, pemulihan kondisi setelah misalnya mengalami sakit. Ya. Yang ketiga, menurunkan angka kekambuhan. Nah, harapannya ketika seorang klien yang sakit kemudian dilingkupi dengan kondisi keluarga yang sehat, harapannya si klien ini tidak akan mengalami sakit kembali. Nah, ini bisa misalnya dalam konteks sakit fisik, ya, kemudian sakit mental, ini bisa untuk menjadi salah satu acuan terapi. Adapun manfaat yang didapatkan dari terapi keluarga, khususnya untuk keluarga itu sendiri. Yang pertama, mampu memperbaiki fungsi dan struktur keluarga. Kemudian, keluarga juga mampu meningkatkan pengertian terhadap klien, jadi akan lebih memahami terhadap kondisi klien atau anggota keluarga yang sakit. Dan yang ketiga, keluarga mampu membantu proses rehabilitasi. Nah, karena keluarga adalah komponen utama, oleh karena itu harapannya keluarga akan menjadi komponen utama yang nantinya akan membantu proses rehabilitasi atau pemulihan kondisi. Nah, selanjutnya bagaimana terapi keluarga itu bisa diterapkan pada sebuah keluarga? Pastinya ada indikasi-indikasi yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah indikasi terapi keluarga. 1, mempunyai masalah keluarga. Masalah dengan sistem terutama. Misalkan ketika kita membicarakan sistem, kita bisa melihat dari apakah ada konflik pernikahan, ya. Apakah ada konflik pernikahan berarti hubungannya dengan pasutri, kemudian konflik dengan saudara yang berat, misalnya dengan saudara kandung karena rebutan warisan gitu, ya.
Ya, bisa jadi ya, karena, mungkin cemburu gitu ya, anak tertua diberikan, semuanya, sementara anak yang bontot gitu ya, yang terakhir tidak diberikan haknya. Nah, ada yang kemudian membuat persaudaraan dalam sebuah keluarga itu menjadi, rusak. Nah, kalau ada seperti ini bisa kita sarankan untuk melakukan terapi keluarga. Kemudian konflik antar generasi ya, tadi misalnya, eee, ada anak yang menuntut, orang tuanya ya. Ada beberapa berita gitu ya, saya cuma naudzubillah itu ya, ngelus dada. Padahal, seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua ya, yang jelas seperti itu. Jadi kalau ada konflik antara anak dan orang tua tuh ya agak-agak gimana gitu ya. Nah kalau ada kondisi seperti itu berarti itu menjadi salah satu indikasi, untuk pelaksanaan terapi keluarga. Indikasi yang kedua, terapi individu yang mempengaruhi anggota keluarga yang lain, ya. Jadi misalnya ada terapi individu ya, karena salah satu individu itu mengalami, gangguan kesehatan, misalnya gangguan mental. Nah, tidak hanya terapi individu saja yang dibutuhkan oleh si pasien tersebut, akan tetapi juga membutuhkan terapi yang lain, terapi pendamping, terapi penguat atau pendukung. Nah, di antaranya adalah terapi keluarga. Kemudian yang ketiga, tidak adanya kemajuan terapi individu. Ya, jika terapi individu ini mengalami stagnan, tidak ada perkembangan, otomatis dia butuh si pasien ini butuh terapi yang lain. Nah, salah satunya adalah terapi keluarga. Yang keempat, indikasi yang keempat adalah keluarga yang akan atau sedang memasuki tahap perkembangan baru. Nah, ini menjadi salah satu media preventif dan promotif yang bisa dilakukan perawat ya, manakala sebuah keluarga akan menghadapi fase baru, misalnya anak, karena akan dilihat dari anak pertama ya. Jadi untuk menentukan tahap perkembangan sebuah keluarga kan dilihat dari anak pertama. Misalnya, anak pertamanya ini akan memasuki masa pubertas. Nah, disitulah terapi keluarga bisa dilaksanakan. Bagaimana orang tua itu mampu mengimbangi atau mampu mempelajari ada perubahan nih pada mental anaknya, pada jiwa anaknya, pada perkembangan anaknya, baik secara fisik maupun mental, ya. Nah, ini bisa dilakukan terapi keluarga. Kemudian kontraindikasi. Nah, kalau tadi ada indikasi berarti ada kontraindikasi. Nah, di mana terapi keluarga itu dinilai kurang efektif atau bahkan tidak usah gitu ya, tidak usah dilakukan. Nah, apa saja kontraindikasinya? Yang pertama, dengan terapi keluarga justru meningkatkan potensi anggota keluarga untuk melakukan kekerasan. Contohnya apa ini? Misalnya tadi, ada beberapa kondisi, ketika misalnya terjadi tadi ya, ada sibling yang berat atau misalnya, ada konflik antar generasi, dengan melakukan terapi keluarga justru akan meningkatkan potensi. Potensinya adalah melakukan kekerasan. Ya, ini berarti karena mungkin ada salah satu anggota keluarga yang merasa tersinggung dan sebagainya, sehingga akan menyebabkan tindakan kekerasan. Dengan begitu, harapannya tidak usah ya dilakukan terapi keluarga. Kemudian yang kontraindikasi yang kedua adalah melibatkan individu yang tidak secara teratur terlibat dalam kehidupan anak. Jadi ada pihak ketiga yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan konflik yang ada di keluarga tersebut. Misalnya terlalu melibatkan asisten rumah tangga yang sebenarnya tidak terlibat langsung dengan kehidupan anak. Harusnya yang langsung berhubungan dengan anak adalah orang tua. Atau mungkin pihak lain yang tidak langsung berhubungan dengan anak atau berhubungan dengan kondisi keluarga tersebut, ya.
Kemudian kontraindikasi yang ketiga adalah bekerja sama lebih lanjut dengan orang tua yang telah bercerai. Ya, jadi ini juga bisa dipertimbangkan karena kalau sudah berpisah kemudian masih ada kerjasama, ya ini agak-agak sedikit janggal juga ya. Jadi sebaiknya dipertimbangkan. Misalnya ada sebuah keluarga yang orang tuanya udah bercerai, kemudian bekerja sama ya. Apalagi misalnya salah satu pasangan sudah punya pasangan baru lainnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang terapi sistem keluarga. Yang biasanya menjadi rujukan adalah terapi sistem keluarga menurut Bowen tahun 1950. Jadi menurut Bowen ini keluarga sebagai sistem homeostatis di mana setiap unsurnya menjadi saling terkait ya. Homeostatis ini akan saling terkait sehingga ketika salah satu ada yang mengalami gangguan, maka itu akan mempengaruhi komponen yang lain. Kemudian menjelaskan tentang disfungsi dari emosi dalam sebuah hubungan antar manusia, khususnya dalam suatu keluarga. Misalnya, pemabuk dipandang sebagai gangguan dalam hubungan antar keluarga, terutama dalam keluarga. Jadi kalau ada salah satu yang tadi sudah kita bahas ya di awal, jadi kalau ada yang mengalami pecandu, nah ini berarti sudah menunjukkan ada disfungsi emosi dari salah satu anggota keluarga. Kemudian terapis dalam sistem keluarga akan membantu keluarga dalam mengidentifikasi perilaku, kenyataan, hubungan antar anggota keluarga daripada sekedar merasakan atau meratapi kejadian tersebut. Jadi lebih banyak untuk mengidentifikasi, kemudian membantu keluarga menerima kenyataan, ya, bukan hanya menyesali, bahkan hanya meratapi kejadian. Jadi intinya dengan terapi sistem keluarga ini, harapannya keluarga itu mampu menyadari setiap gangguan yang terjadi di dalamnya. Kemudian terapi sistem keluarga. Ada 7 konsep dalam terapi sistem keluarga ini. Yang pertama adalah pembeda diri, yang kedua triangle, yang ketiga sistem emosi keluarga inti, yang keempat proses transmisi multigenerasi, kemudian proses proyeksi keluarga, posisi sibling, dan penghambatan emosi. Kita akan bahas satu persatu dari 7 konsep sistem keluarga. Yang pertama, pembeda diri. Pembeda diri ini adalah salah satu metode dalam terapi sistem keluarga, di mana terapis berusaha untuk membantu keluarga menentukan bagaimana hubungan emosional dibentuk dan bagaimana perkembangan dari tiap individu. Siapa, perannya apa, dan apa yang membedakan antara anggota keluarga yang lainnya. Misalnya, siapa ini kita jawab ayah. Nah, peran ayah itu seperti apa? Peran ibu seperti apa? Peran anak seperti apa? Dan apa yang membedakan di antara peran-peran tersebut? Tidak mungkin kan masing-masing punya peran yang sama. Ya, pastinya peran spesifiknya pasti ada. Kemudian metode yang kedua dengan cara triangle. Nah, untuk cara ini beberapa sistem emosi dan respon emosional dalam keluarga yang digunakan untuk mengatur dan meredam kecemasan dalam berhubungan. Kemudian terapis berusaha menggali bagaimana peran segitiga ayah, ibu, dan anak agar dapat mencapai keseimbangan dan rasa aman dalam keluarga. Jadi peran segitiga ini sangat penting agar masing-masing individu dapat tetap menjaga keseimbangan, tidak hanya rasa tapi juga dalam hal kenyamanan. Ya. Nah, ini kita kenal di metode triangle. Kemudian yang ketiga dinamik.
Proses dinamik ini adalah proses perpindahan beberapa generasi dari sebuah keluarga, isu dan masalah yang dapat berubah dari satu generasi ke generasi lain, begitu pula pola dari hubungan, ya. Jadi dengan melihat ada cara dinamik ini, kita bisa menggali apa masalah dominan dari masing-masing generasi. Mungkin generasinya si kakek ini masalahnya masih pada seputar bagaimana menjaga hubungan baik atau menjaga kesehatan secara fisik. Kemudian di generasi kedua, generasi ayah ibu, mungkin masih ada hal-hal yang harus disesuaikan, saling memahami antar pasangan. Begitupun ketika dengan masalah generasi ketiga, bisa anak, cucu, atau siapapun. Nah, nantinya di generasi ini juga harus lebih jelas arahnya. Itu untuk proses dinamik. Kemudian posisi sibling. Nah, posisi sibling ini biasanya menentukan terhadap adanya perpecahan yang ditimbulkan karena cemburu, ya. Cemburu dengan saudara kandung atau cemburu dengan siapa yang kemungkinan dalam sebuah keluarga itu mendapat perhatian yang lebih, gitu ya. Nah, seorang anggota keluarga menaruh perhatian sibling lainnya, sehingga perawat perlu menggali adakah dalam keluarga tersebut suasana pilih kasih terhadap anggota keluarganya, ya. Jadi kalau ada suasana pilih kasih, berarti ini juga menjadi salah satu metode untuk melihat apakah terapi keluarga ini memang efektif. Kemudian sistem emosi dan keluarga. Untuk sistem ini, pengkajian diarahkan pada pola interaksi keluarga yang meliputi ayah, ibu, anak tanpa ada pihak keluarga lain, sehingga bentuk perhatian, kasih sayang, komunikasi lebih terfokus pada keluarga inti. Kemudian proses proyeksi. Nah, proses proyeksi ini menggambarkan suatu kecemasan tentang isu yang ditransfer melalui sebuah generasi. Ya, terkadang banyak sebuah keluarga itu dari generasi A sampai generasi berapa gitu ya, generasi Z-nya itu masih membawa cerita yang sama. Nah, itu karena apa? Karena ada proses proyeksi. Oh, kata nenekku dulu, kata kakekku dulu. Nah, seperti itu ya. Ada cerita-cerita yang seperti itu. Di sisi lain ada manfaatnya jika memang apa yang diproyeksikan itu memang sejalan dengan prinsip kesehatan. Akan tetapi itu akan menjadi sebuah hal yang memang harus dikritisi manakala yang diwariskan itu ternyata tidak sesuai dengan prinsip kesehatan. Ya. Contoh saja kalau misalnya di daerah yang saya tahu dulu itu di daerah Jawa Barat gitu ya. Jadi transformasi informasi atau transfer informasi dari nenek moyang ke generasi keempatnya itu masih mengatakan kalau sedang hamil itu harus memakai kancing baju kemana-mana. Nah ini juga aneh ya, karena anehnya karena memang ini sebuah budaya yang kemudian ditransfer dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Kemudian fokus telaah di mana masalah yang belum tuntas pada suatu generasi mungkin diwariskan pada generasi berikutnya. Nah, ini kayak bawa beban gitu ya, beban dari masa ke masa. Nah, ini sangat tidak bagus untuk sebuah keluarga yang adaptif. Nah, berikutnya kita akan sedikit bahas tentang terapi struktur dan strategi keluarga. Ini juga menjadi salah satu bagian dari terapi modalitas keluarga yang harapannya akan lebih mengerucutkan bagaimana perawat itu melakukan tindakan atau intervensi keperawatan pada keluarga. Definisi terapi struktur keluarga adalah merupakan pendekatan yang terfokus pada masalah yang menekankan pada kepastian batas-batas wajar di antara subsistem dalam keluarga, misal antara orang tua, anak, antar saudara, dan sebagainya. Ya. Dengan adanya terapi struktur keluarga ini, harapannya masing-masing anggota keluarga bekerja pada kapasitasnya, tidak kurang dan tidak lebih.
Kemudian, terapis berusaha mengkoreksi masalah-masalah dalam hierarki keluarga, meliputi teknik penetapan kembali peran masing-masing, kemudian penetapan fungsi keluarga. Adapun terapi strategi keluarga, selain memusatkan perhatian pada problem atau masalah, juga terapi strategi keluarga ini memiliki karakteristik yaitu mencari strategi yang efektif untuk menolong keluarga menghadapi tujuan mereka selama menjalankan terapi. Jadi sebagai stimulus ya, agar ada masalah-masalah lain yang mungkin ditemukan perawat pada masa pada masa pelaksanaan intervensi keluarga ini. Untuk strategi terapi keluarga ini meliputi 3 hal. Yang pertama, reframing. Reframing ini bahasanya adalah mengemas kembali ya, merekomposisi lagi. Ini bisa dilakukan dengan cara mengajak keluarga untuk melihat kembali suatu permasalahan serta kenyataan terhadap alternatif yang nantinya membawa pada perilaku dan solusi baru. Kemudian pengendalian perubahan dimulai dengan cara keluarga diminta untuk melaksanakan tindakan dan target untuk mengatasi masalah dalam beberapa minggu. Misinya adalah bisa terjadi mencuci baju sendiri, belajar untuk mencuci baju sendiri. Nah, ini bisa kita terapkan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anggota keluarga, misalnya anak-anak. Kemudian paradoksial atau kontradiksi. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara yang biasa dominan, belajar untuk tidak dominan. Biasa mengatur, berusaha untuk belajar diatur. Ya, misalnya seorang ibu biasa mengatur. Nah, ada kalanya dengan menggunakan teknik ini, suatu saat misalnya yang mengatur semuanya itu anak, gantian gitu ya. Nah, pada posisi ini nantinya di terapi ini, setelah seseorang itu melakukan peran yang tidak biasanya, kemudian diwawancarai, dimintai pendapatnya. So, bagaimana setelah berperan sebagai seorang ibu? Bisa nggak misalnya seorang ayah yang tadinya selalu lebih fokus ke mencari nafkah, tiba-tiba berganti peran, change gitu ya, tukeran peran dengan si ibu. Jadi si ayah ini suruh masak, kemudian si ibu suruh nyari uang misalnya, nyari nafkah. Nah, ketika ada change peran ini, pertukaran peran ini, apa yang kemudian dirasakan? Nah, ini menjadi sebuah wacana untuk belajar dari masing-masing anggota yang harapannya nantinya akan menjadi sebuah momentum atau cara untuk memahami posisi anggota keluarganya yang lain. Oh, ternyata menjadi kepala keluarga itu berat ya, karena memang harus mencari, harus lebih kuat, lebih sigap gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu beberapa strategi yang bisa dilakukan di terapi strategi keluarga. Nah, sebagai penutup, ini saya ambil dari internet ya. Jadi, apapun yang terjadi, percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Ya, jangan sampai Anda lebih percaya pada orang lain dibanding keluarga sendiri. Nah, bagaimana agar menjaga kepercayaan keluarga? Pastinya bisa dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa dilanjut di forum diskusi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.